Wah, ini pintunya guys. Nah, dia bisa nyingok penghuni aslinya di sini. Kakak tuh melihat Nyata. Ini sekarang ini di samping kita nih ada putrinya Melo. Astagfirullahaladzim. Mana? Samping mana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys. Halo guys. Kembali lagi bersama Muhammad Iwin Channel Dan para semeraul. ya. Kita kemana hari ini rencananya? Hari ini kita weekendnya ke daerah Uluan guys. Dalam rangka apa tuh? Saya dapat pesan dari teman saya, Siapa tuh? almarhum. Almarhum. Berarti jin ya? Iya. Katanya ada Pak Upa Sarkomi di situ. Kadis Budpar ya? Kadis Parbud. Kadis Parbud. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel. Beliau itu hendak kunjungan ke situ, ingin memberikan bantuan. Sekalian kita melihat ini guys, museum si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah. Bukan. Selama ya? Museum prasejarah. Apa mau juga kau? Oke, nanti kita sambung lagi ya. Guys, karena kita sudah sampai di desa Padang Bindu, kita akan ketemu lagi dengan Putri Dayang Rindu Marindu. Nah, kalau lupa dengan siapa itu Putri bisa dicek kayak Iya. video sebelumnya tadi. Hari ini excited banget guys. Ternyata kita ketemu dengan titisan Dayang Merindu guys. nah biniku nelpon guys. Masih ingat IG-nya? Masih. Kristina. Cek Aguilera. di bawah sini ya. Oke guys, kita sampai di gerbang objek wisata Gua Putri. Di lokasi inilah berdiri megah sebuah bangunan museum purbakala Gua Harimau. Oh ini Pak Opa di belakang. Kita stop di sini aja guys. Nah guys, oke guys, Dari Palembang nih guys. rombongan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi sudah menutul mereka. Agak lewat tadi yang ditunggu-tunggu. Ini jalan menuju masuk ini. Ya, ini jalan menuju masuk. Kalau dari Batu Rajo ke sini berapa kilo nih? Sekitar 30 kiloan. Inilah suasananya, masih asli ya. Ini guys, ini adalah gerbang. Nih, beginilah suasananya. Kita akan disambut oleh batu-batu cadas ini. Kan masih asli. Tuh bangunan dari Museum Purbakala Kita bisa masuk. Gua Harimau. Insya Allah hari ini kita akan masuk ke dalam ya. Kalau yang kemarin kita hanya kongko-kongko di luar, dan ini kita masuk ke dalam ya. Ini bangunannya 4 lantai. Ya, ini 39 miliar. Kalau kemarin dibangun dalam 3 tahap. Nggak apa-apa, tabrak aja. Siapa ini? Oke guys, sampai guys. Ini di belakang ini ada wartawan ternama di eranya guys. Bidori Agustino Dongdong, orang Kedondong. Selamat pagi. 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 Sembako kan 9 ekor kan. 9 macam. Ini 8 macam isi dalam deh. Di dalam dia. Hah? Lagi apa? Oh, tunangan. 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 Ya. Nah. Ada jompo bang wah. dalam macam mana? Masa regal.
Dari mana kak? Dari mana kamu? Aku habis kondangan. Kita ketemu sama Pak Ketua DPRD guys. Ketua yang ganteng. Kak, kapan kamu panen? Jadi guys, di lokasi inilah kita ketemu waktu itu dengan titisan yang merindu ya Gus. Tunangan ya Gus. Entah kemana guys. Itu ada tadi. Tunangan. 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 No. Nah, tanya dengan itu, dari itu ngomong. Yang merindu. Siapa namanya? Kristina. Kristina Aguela. Christine. Ayo yuk. Alamnya sih Gus. Banyak nasi, banyak pula yang belum. Belum tersibok nasi nih. Nasi di Kang Maman. Kang Maman tutup. Ini mana nih? Ya. Ini ketua. Ya kita takut hujan kali kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya mana nah? Hujan. Ada ruangan ada? Center ya, Pak. Berarti undang ini. Ini adalah bantuan balasa yang isinya nanti bisa kita lihat ada beras, ada minyak, ada tepung, ada sarden, kemudian ada makanan-makanan lainnya, jumlahnya adalah 9 macam item ya. Nah, jadi insya Allah barang ini masih bisa dimanfaatkan, digunakan, tapi yang jelas ini tidak cukup kalau mau begitu cukup. Tapi ini adalah kepedulian pemerintah terhadap para pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak akibat COVID-19 ini. Dengan adanya perhatian, bentuk perhatian seperti ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih serius lagi memperhatikan pariwisata di daerah kita ini. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi, meskipun ini bukan untuk mencukupi, tapi inilah bentuk perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat sampai ke provinsi. Jadi dengan perhatian daripada pemerintah pusat dan provinsi seperti ini, saya juga berharap dengan rekan-rekan yang ada di Gua Putri ini sebagai pengelola, mari kita tingkatkan Gua Putri ini menjadi salah satu daripada tujuan pariwisata khusus dan terutama di Ogan Komering Ulu. Kita hari ini masuk ke Museum Gua Harimau untuk yang pertama kalinya guys. Saya Ini mencatlok gitu. Kita akan melihat isi gedung terbesar kedua setelah Sangiran. luar biasa. Museum ini megah sekali kalau dari luar. Kita lihat nanti pas kita masuk ke dalam bagaimana, apakah sama megahnya dengan di luar atau lebih megah. Oh itu ya. Wah, ini pintunya guys. Sayang, mati lampu lagi guys. Seminggu 3 kali hidup kan. Yo, supaya awet. Nah, mati lagi. Nah, hidup. Ini penampakannya guys. Kita masuk pertama kali disambut dengan gambar ini. Jadi guys, sewaktu masuk itu kita disajikan dengan berbagai pengetahuan guys. Itu dari seluruh provinsi seluruh provinsi di Sumatera Selatan guys. Seperti tadi di pagar alam, lahat, semuanya ada guys. Wah, ini gelap, ini bukan karena kameranya guys, tapi memang karena lokasinya gelap.
ras Mongolid. Kalau ras Mongolid ini dia identik dengan kerangka yang ditemukan di Taiwan, Filipina, kemudian di Korea, kemudian di Malaysia, di Perak itu sama. Sedangkan yang Australomelanesis ini usianya lebih tua, yang di sini ini 15.000. Dan ini sama dengan ditemukan dari suku aborigin Australia, makanya Australo. Yang di aborigin itu cuma 4.000, yang di sini 15.000. Kenapa gua harimau ditemukan? Awal ceritanya mana si Ferdi, Ya. bahwa ada peneliti tahun apa? Dari 1998. Ya. Itu ada tim peneliti namanya Mr. Beano itu, dua-dua Jamiko dengan siapa? Dia dari Jambi. Mampirlah ke makan di rumah makan pinggir sungai. Iya ya Pak. Nah, terus banyak batu-batu berserakan. Nah, karena batu-batu berserakan dia naluri seorang arkeolog, dijenguknya ditemulah batu model-model ini. Ya artefak. Artinya batu yang udah serpihan-serpihan, ada yang bentuk kapak dan segala macam. Temu lagi. Akhirnya dia turun juga ke sungai. Di sungai temu lagi juga. Akhirnya dia bertanya dengan Ferdi, ini orang pertama nih, Kenan ini, yang ngajak arkeolog yang masuk ke Gua Harimau. Jadi bertanyalah, bagaimana kondisi iklim atau topografi di seputaran ini. Ditunjuklah ada gua dan segala macam. Tersebutlah Gua Harimau. Kenapa kata Gua Harimau? Anehnya karena dulu sering terdengar suara auman harimau. Bahkan masyarakat sempat menemukan tengkorak-tengkorak dalam gua itu. Bukan tengkorak, serpihan-serpihan tulang. Bayangan sementara masyarakat serpihan tulang itu adalah serpihan tulang manusia yang dimakan harimau. Maka ada mitos, tidak boleh ada masyarakat yang pergi ke Gua Harimau. Siapa yang pergi ke Gua Harimau tidak akan kembali. Nah, tapi arkeolog berbeda. Waktu itu seingat aku ceritanya, ada nanti gambarnya. Jadi setelah sampai ke ke Gua Harimau, itu sumak belukar, mereka bersihkan. Terus sudah bersihkan, mereka gali kurang lebih sekitar 1 meter persegi dengan kedalaman 0,5 meter. Para saat digali mereka menemukan ada tulang kaki. Nah, itu awalnya. Setelah ditemukan tulang kaki itu, mereka ambil sampel tulang, ambil sampel tanah, dibawa ke Jakarta. Untuk Mengetahui setelah diteliti ternyata itu adalah tulang manusia yang sudah usia ribu tahun. Keluar selesai. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam museum Gua Harimau guys. Cuman sayang belum begitu optimal kan. Lampunya belum optimal. Kendala di kelistrikannya guys. Jadi ini Gua Harimau ini cukup menarik. Di dalam itu banyak berisikan informasi-informasi yang cukup memberi ilmu pengetahuan bagi kita manusia sekarang untuk mengetahui manusia-manusia prasejarah. Ditemukannya kerangka manusia prasejarah yang usia 3.000 tahun dan ada yang 15.000 tahun dari dua ras, yaitu ras Neo-Mongolid dan ras Australomelanesia. Dan alhamdulillah
dengan temuan kerangka itu ditindaklanjuti dengan dibangunnya museum harimau ini. Dan seperti Anda lihat di belakang kami juga, ini banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan temuan-temuan kerangka atau manusia prasejarah yang ada di kawasan Sumatera, khususnya di Padang Bindu, Kecamatan Sumedang Aji. Jadi setelah masuk ke museum tadi, apa yang Pak Ketua rasakan di situ? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah? Iya, kita mesti siap-siap. Artinya ini kan suatu aset yang mesti dioptimalkan. Aset yang begitu besar, kemudian ya kita nggak ngomong ini terlantar kan, karena kita memang belum siap. Terutama dari legislatif, kalau kita selama ini tahunya ini kan bantuan pemerintah pusat. Nanti kita sinkronkan dengan pariwisata. Artinya keinginan pemerintah pusat seperti apa, provinsi seperti apa, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Pak Ketua sini baru pertama kali masuk sini? Kalau Masuk semenjak ke ini sudah baru sekali, tapi kalau masa konstruksinya dulu pernah ke sini. Nah, ketika melihat di dalam itu apa yang Pak Ketua apa namanya? Tinggal kita tanya ke pemerintah pusat untuk pengelolaan ini, apakah dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Cuman saya pikir kita yang proaktif dari pemerintah daerah, dari pariwisata untuk mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan. Menarik tidak? Oh, sangat menarik, luar biasa, ya kan? Saya mati lampu tadi, Ya. Oke. Makasih ya. Pak Ketua ya. Tadi sudah wawancara dengan Pak Ketua Dewan, guys. Ini akan mungkin dikembangkan dengan cara-cara pemerintah daerah. Tinggal lagi listrik di sini masalahnya. Kakak ini rupanya tidak betah di dalam. Kenapa? Kata dia bisa nyingok penghuni aslinya di sini. Masa apa Kak kira-kira Kak bentuknya Kak? Banyak. Contohnya Bay, contohnya Bay. Dia manusia juga, cuman bentuknya aneh-aneh. Kakak tuh ngelihat Nyata. besar-besar. Sama cak gitu saling jingok cak ini lah. Makanya kepala aku sakit. Oh, luar biasa guys. Ini banyak Kak tuh ya? Banyak, lebih dari 10 di dalam itu. Tiap pojok atau gimana? Dari yang kecil sampai yang besar. Pakaiannya, Terutama pakaiannya? Ya pakaiannya cak pakaian kita nih lah, cuman pakaian zaman dulu. Maksudnya zaman dulu tuh zaman Pakai cawer. Oh, Ada yang pakai baju tapi pakai kain gantung setengah tiang. tapi tidak mengganggu hanya. Memang tidak, cuman berbenturan energi antara mereka dan kita itu yang buat kepala ini jadi sakit. Iya. Kalau yang di situ tadi Kak di gedung ini? Di gedung itu ada juga. juga. Itu ada ini tadi. Kayak harimau. Tapi kepalanya harimau, badannya manusia. Kan Kakak kan punya kelebihan yang bisa melihat itu ya. Pernah ada diganggu-ganggu selama ini? Enggak pernah diganggu tuh, paling mereka tuh ngajak komunikasi. Komunikasi. Ini yang di dalam ini tadi ada yang ngomong, yang ngajak, cuman pakai bahasa Ogan Lamo, caknya aku tidak ngerti. Oh, Dari mana Pakai bahasa Ogan kuno. Ogan kuno. kagak nge, kayak nge adanya. Oh, ini- Macam itulah tadi. Ini luar biasa ini. Ini sekarang ini di samping kita ini ada putrinya Melo. Astagfirullahaladzim. Mana? Samping mana Kak? Assalamualaikum. Ini tidak ada ganggu. Nggak ganggu ya? Jadi kalau Kakak lihat secara umum mereka ini apa namanya memang menunggu di situ atau Memang nunggu di sini. Mereka dari sekitar sini lah. udah sekitar sini? Kayak kali nyingok dari ngelihat dari apa raut mukanya, gaya rambutnya, tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi. Lama dah Kak? Mereka tuh di satu pojok misalnya lama dah? Kalau yang di dalam ini caknya lama. Maksud udah masuk ke waktu Kakak nengok tuh tiba-tiba ngilang apa tetap berdiri Pak? Posisi mereka. Ada yang hilang, ada yang masih di situ lah. Posisi mereka duduk. Oh tegak. Rata-rata melayang. Melayang. Oh, udah yang tuh ya. Kelamin?
Ada yang cewek, ada yang anak-anak tadi, ada yang lanang, ada. Tapi di antara kita tadi tidak ada karena mungkin yang diganggunya kali ya. Nggak ada berarti. Ya, Nah, selama kita niatnya baik. tingkah laku kita di situ baik, bagus. Kalau kau tadi, Lih? Perasaan aku tadi di situ. Perasaan aku tadi bangga dengan adanya bangunan sebesar ini. Iya, alhamdulillah. Karena berada di Oku, salah satu museum terbesar nomor 2 se-Indonesia. Setelah Sangiran. Setelah Museum Sangiran di Jawa Tengah. Berapa tadi menelan biaya? 3,1 M, 31 M. Itu sama fasilitas dalamnya? Sama, Iya, apa? lebih kurang. Pamit dulu ya. Oke, terima kasih Kak. Makin cepat lari dari sini makin bagus. Oh, jadi ada yang melihat penampakan tadi guys. Cuma memang dia punya kelebihan, tidak seperti kita. Kita lebih ngomong. Itu kelebihan kita. Emang ngomong gak dilebih-lebihkan. Ya. Dinas Pariwisata Provinsi bawa pulang guys. Kita entah mau kemana nih. Tinggal ikut Pak Dori ini aja saya guys. Pak Dori bagaimana gitu? Apakah ada kesimpulan hari ini? Belum tahu Pak. Yang jelas saya sangat terpukau masuk ke museum itu tadi. Ternyata banyak pelajaran prasejarah yang kita dapatkan kalau kita masuk ke museum itu. Yang sebelumnya saya pribadi tidak tahu, jadi tahu. Oke. Manusia ini apa namanya? Ya begitu. Pulang guys. Ciao. Guys, kita ngiring guys. Kita ngiring ke Pak Upa guys. Oke. Kita Bapak Lukman. Gimana itu? Tidak tahu. Hidupnya kan cuma hati yang nak dikendalikan. Au. Jadi guys, kita numpang mobil Pak Ketua ini guys. Nah. Halukan dulu Pak Ketua. Dia? Halukan dulu. Halo.